Buah delima. Delima adalah salah satu buah-buahan surga yang diperuntukkan bagi kaum mukminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima." Quran Surat Ar-Rahman, Surat 55 ayat 68. Ibnu Al-Jauzi menafsirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyebut kurma dan delima, padahal keduanya termasuk jenis buah-buahan yang telah disebut sebelumnya untuk menjelaskan keutamaan kedua buah ini. Kasus ini sama seperti penyebutan Jibril dan Mikail secara khusus, padahal sebelumnya sudah disebutkan kata malaikat secara umum dalam firman, "Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah, Surat 2, ayat 98. Hal senada dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Menurutnya, penyebutan kurma dan delima setelah buah-buahan adalah bentuk pengatafan atau pengikutan kata khusus pada kata umum sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Al-Bukhari dan yang lain. Dan penyebutan kurma dan delima secara khusus ini memiliki indikasi tersendiri, yaitu untuk menunjukkan kemuliaan dan keutamaan keduanya. Delima adalah buah klasik. Komunitas manusia zaman dahulu sudah mengenalnya dan menemukan banyak khasiat serta manfaatnya. Bangsa Mesir kuno misalnya memanfaatkan buah delima untuk mengobati orang sakit. Habitat asli pertumbuhan buah delima adalah Asia Barat Daya atau India Barat Laut. Dari daerah inilah delima kemudian menyebar ke Iran, Mediterania, dan Mesir. Dan belakangan dari Mesir ini delima lantas menyebar ke Eropa. Dalam Hasanah Turats Islam, banyak sekali resep pemanfaatan buah delima yang telah diracik dan ditulis oleh para pakar kedokteran Muslim klasik. Ibnu Qayyim misalnya mengatakan, rasa manis buah delima baik untuk lambung dan membuatnya semakin kuat karena mengandung zat penahan yang lembut, bermanfaat untuk tenggorokan, dada, serta paru-paru, dan berguna mengatasi batu. Sedangkan airnya bisa melancarkan perut, sehingga ia bisa dengan mudah memberikan suplai makanan kepada tubuh dan meningkatkan daya seksual. Namun di sini delima tidak dianjurkan bagi orang yang sedang mengalami demam. Sementara itu, asamnya termasuk obat konstriktif yang lembut dan bermanfaat untuk infeksi lambung, melancarkan buang air, menenangkan empedu, menghentikan diare, mencegah muntah, dan memperkuat otot. Sementara itu Ar-Razi menyebutkan, delima manis bisa membangkitkan gairah seksual, sedangkan delima masam bisa menghilangkan nafsu seksual. Yang manis menimbulkan rasa haus, sedangkan yang masam memadamkan gejolak empedu dan menghentikan muntah. Dan kedua jenis delima ini sama-sama bermanfaat untuk jantung. Delima adalah pohon berbuah yang termasuk famili tumbuhan Myrtaceae. Buah delima berbiji merah permata, sedangkan bunganya berwarna merah darah dan indah, atau biasa disebut bunga delima. Buah delima ada 3 jenis, manis, masam, dan agak masam. Khasiat-khasiatnya pun berbeda satu sama lain sesuai dengan keragaman jenisnya. Delima yang manis mengandung gula 10%, air 8%, protein 0,6%, dan lemak 3%. Selain itu, ia mengandung zat astringen seperti talin dan zat-zat pahit, juga asam lemon 1%, dan sejumlah besar garam mineral, terutama besi, fosfor, sulfat, kapur, potasium, manganese, dan vitamin C dengan kadar berimbang. Sedangkan kandungan gula dalam delima asam hanya sedikit dan kadar asam lemon melonjak sampai 2%, sehingga eksistensinya dalam delima lebih banyak daripada lemon itu sendiri. Sementara itu, biji delima mengandung kadar protein yang tinggi hingga 9%, sedangkan kandungan lemaknya bisa mencapai 7%.
Kulit luar delima mengandung asam pedas atau tajam, atau tannic acid, yang merupakan bahan pemampat atau kostif. Karena itu, bubuk kulitnya yang telah kering bisa digunakan untuk obat anti diare dan disentri yang baik dan sebagai zat pemampat keluarnya darah pencernaan. Selain itu, karena mengandung bahan peletierin, ramuan atau rebusan kulit delima ini juga bisa digunakan untuk tujuan yang sama dan berguna sebagai pengusir cacing, terutama cacing tunggal. Khasiat lainnya, kulit delima bisa menguatkan dan menjaga warna, sehingga ia pun banyak digunakan untuk penyamakan kulit dan semir inai. Sedangkan kulit akar delima bisa dimanfaatkan sebagai obat pengusir cacing, karena ia mengandung peletierin dan derivasinya dalam jumlah yang cukup besar. Demikian pula dengan rebusannya. Caranya, kulit akar delima direbus di dalam air dengan perbandingan 50 gram kulit akar delima per 1 liter air selama 1/4 jam. Kemudian diminum 1 gelas setiap hari. Pola ini bisa diterapkan untuk mencegah dan mengatasi berbagai gejala keracunan, seperti kelemahan secara umum, pening, mual, dan muntah. Sebagai langkah preventif, kulit akar ini bisa dicampur dengan bahan-bahan kostif seperti tanin, dan ramuan ini bermanfaat untuk mengobati diare. Adapun rebusan bunganya mempunyai manfaat yang sama dengan yang kita dapat dari rebusan kulit akar delima yang juga merupakan obat manjur untuk mengobati infeksi gusi. Jus atau perasan delima asam memiliki khasiat pelancar pencernaan yang istimewa karena kandungan kadar asam organik tinggi, terutama jika dibandingkan dengan kadar pencernaan lemak. Hal ini membantu pencegahan dari penyakit encok dan mencegah terbentuknya batu ginjal. Karena itu, perasan delima masam sering ditambahkan ke dalam berbagai makanan berat agar membantu pencernaan makanan-makanan berat ini sekaligus membersihkan usus dari makanan-makanan yang sudah dicerna ini. Terkait dengan buahnya, selain memiliki khasiat membantu pencernaan, buah delima asam merupakan bahan penyegar dan penguat jantung serta syaraf, sehingga bermanfaat untuk para penderita lemah syaraf. Jika perasan buah delima diteteskan ke hidung, baik tanpa campuran apa-apa maupun dicampur dengan madu, maka ini akan bekerja mengenyahkan berbagai tumor atau benjolan selaput lendir, karena ia berfungsi sebagai zat konstriktif pembuluh darah. Ramuan ini juga membantu membersihkan dan membuka jalur pernafasan pada penderita demam, pilek, serta menyembuhkan kesulitan pencernaan, dan tentu saja semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasan buah delima ini selanjutnya bisa dibuat molases delima, dan ia merupakan jenis terbaik asam hasil pengawetan yang bisa dicampurkan ke makanan sebagai penambah nafsu makan dan digunakan secara medis untuk mengobati berbagai penyakit mulut dan gusi. Bekam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kesembuhan ada pada 3 obat, pada sayatan pisau bekam, minuman madu, dan sengatan api. Aku melarang umatku untuk mengobati dengan besi panas yang ditempelkan pada tempat yang luka." Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madu dan pisau bekam mengandung obat kesembuhan." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau memang ada sesuatu di dalam obat-obatan kalian yang paling bagus, paling manjur, maka itu ada pada sayatan pisau bekam atau minuman madu atau sengatan api yang sesuai dengan penyakit. Dan saya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak suka pengobatan dengan besi yang dipanaskan."
Riwayat lain yang dinyatakan hasan dilansir oleh At-Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik obat yang kalian gunakan adalah ladud, su'ud atau gurah, bekam, jalan-jalan atau jogging." Ladud, menurut penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, adalah teknik pemberian obat dengan cara dialirkan melalui salah satu sisi mulut pasien. Su'ud atau gurah adalah teknik pemberian obat melalui hidung dengan cara diteteskan. Diriwayatkan lagi oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Konon ia pernah ditanya mengenai upah tukang bekam. Ia menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam dan tukang bekamnya kala itu adalah Abu Taibah. Beliau memberinya 2 sak makanan, namun ketika ia membeberkan hal itu pada budak-budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengurangi takaran tersebut. Sedangkan sak adalah ukuran berat model kuno. 1 sak menurut kalangan mazhab Hanafi setara dengan 3.261,5 gram. Sementara menurut kalangan ulama di luar mazhab Hanafi setara dengan 2.172 gram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seideal-ideal obat yang kalian gunakan adalah bekam dan kayu kus manis, al-kus al-bahri." Masih kata Anas, beliau bersabda lagi, "Janganlah kalian siksa anak-anak kalian dengan menekan-nekankan jari pada bagian tubuh yang mengalami radang tenggorokan dan amandel. Akan tetapi obatilah mereka dengan kayu manis." Dalam riwayat lain disebutkan, Jabir bin Abdullah membesuk Al-Muqana, kemudian ia berkata, "Saya tidak beranjak pulang sampai ia mau berbekam, sebab saya mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia mengandung kesembuhan." Menurut arti bahasa, bekam atau hajam berarti menghisap, menyedot. Disebut demikian karena dalam proses pengobatan tersebut terdapat tindakan penghisapan darah pada tempat yang disayat. Sedangkan kata hijamah menunjukkan arti perbuatan, tindakan dan pekerjaannya. Sementara mihjam adalah alat atau gelas untuk melakukan penyedotan darah yang juga berarti alat untuk menyayat bagian yang dibekam. Bekam bisa dilakukan dengan beberapa metode. Jika mihjam digunakan untuk menghisap darah tanpa menggunakan mishrat atau pisau bedah, maka ini disebut bekam kering atau yang sering disebut dengan istilah gelas vakum. Pembekaman model ini dilakukan dengan cara membakar kertas atau kapas di dalam gelas dengan tujuan untuk mengosongkan udara di dalamnya. Kemudian gelas vakum tersebut langsung diletakkan di punggung pasien untuk menciptakan efek penyedotan aliran darah. Metode bekam kering ini tidak masuk dalam pembahasan kita, karena hadis-hadis Nabi secara lugas menyatakan penggunaan pisau bedah sebagai alat penyayat tempat yang ingin disedot darahnya. Hal ini diperkuat lagi dengan sejumlah teks lain mengenai tindakan bekam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selaras dengan metode penyayatan yang bertujuan untuk mengeluarkan sejumlah darah dari titik-titik sirkulasi darah dan membuangnya demi tujuan pengobatan semata dengan cara mengiris kulit atau memotong sebagian pembuluh darah. Bekam juga bisa dilakukan dengan cara melubangi pembuluh halus dengan menggunakan jarum. Dan inilah yang disebut dengan flebotomi atau bisa pula dengan melubangi urat nadi. Ketika mihjam ditempelkan pada bagian yang dibedah dengan pisau bedah, maka ini akan mempercepat keluarnya darah dan mencegah pembekuannya pada mulut luka dan menghentikan aliran darahnya. Dengan begitu, gelas pembekam akan menyerap darah dari bagian tubuh yang dibedah sampai gelas tersebut penuh kemudian dilepaskan. Setelah itu bagian bekas luka bedah tersebut ditutup dengan perban pemampat darah. Bekam telah dikenal sejak dahulu kala, jauh sebelum kedatangan Islam. Namun Islam berperan mempopulerkan dan mengangkat posisinya sembari menegaskan manfaatnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya, seideal-ideal obat yang akan kalian gunakan adalah bekam. Terkait dengan manfaat bekam,
Ibnu Qayyim mengatakan bahwa bekam lebih aman dan lebih bisa melindungi bagian luar tubuh daripada model flebotomi atau pengambilan darah langsung dengan mengiris urat halus darah. Namun untuk pengambilan darah dari bagian dalam tubuh, flebotomi lebih unggul. Selain itu, dibanding model flebotomi, bekam relatif lebih bermanfaat dan aman bagi anak-anak dan bagi orang yang tidak kuat melihat pendarahan. Dalam kasus penyakit-penyakit panas, penyakit yang ditimbulkan oleh meningkatnya kongesti darah, misalnya meningkatnya tekanan darah, jantung, dan paru-paru, baik bekam maupun flebotomi sama-sama bermanfaat karena keduanya sama-sama mengosongkan bahan-bahan beracun tak berguna dari dalam tubuh dan mendinginkan temperamen. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam sebanyak 3 lokasi, 1 di pundak beliau dan 2 di kedua urat leher. Dalam riwayat lain, sesungguhnya beliau berbekam di kedua urat leher dan pundak. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, dan ia menyatakannya sebagai hadis hasan. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa bekam pada pundak berguna untuk mengatasi sakit pada bahu dan tenggorokan, sedangkan bekam pada 2 urat leher bermanfaat untuk mengatasi penyakit-penyakit di kepala dan daerah wajah, seperti telinga, mata, gigi, dan hidung. Informasi yang paling valid menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan terapi bekam untuk mengatasi sakit migrain yang menyerang beliau. Kata migrain berasal dari bahasa Yunani migraine, yang berarti penyakit yang menyerang sebelah kepala, sehingga ia juga sering disebut dengan istilah sakit kepala sebelah. Migrain saat ini menimpa 10-20% manusia. Dibanding laki-laki, kaum perempuan sedikit lebih banyak terserang penyakit ini. Meskipun perhatian dunia internasional telah ditumpahkan untuk mengatasi penyakit ini, namun hingga sekarang belum ditemukan formula penyembuhan yang bisa membasmi penyakit ini ke akar-akarnya. Paling banter, penderita diberikan beberapa saran yang berfungsi preventif, bukan kuratif. Bernard misalnya melarang para penderita migrain untuk merokok dan menenggak minuman keras, serta menganjurkan mereka untuk menjauhi keju. Jadi, mau tidak mau, untuk mengatasi penyakit global ini, kita harus kembali kepada pengobatan Nabi, alias bekam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tuturnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam di bagian tengah kepala beliau sewaktu dalam perjalanan ihram menuju Mekah, tepatnya di Lahyi Jamal, nama tempat di daerah Aqobah. Berdasarkan hadis ini, bekam sangat bermanfaat untuk meredakan beragam rasa nyeri dan sakit akibat pusing turunan, migrain, dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari Jahir bin Abdullah, tuturnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam pada pinggul beliau akibat terkilir di bagian tersebut. Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tuturnya, sewaktu menjalankan ihram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar tungkai kaki lantaran sakit diderita beliau di bagian tersebut. Imam Nawawi menjelaskan, hadis ini menunjukkan kebolehan melakukan bekam bagi orang yang menjalankan ihram. Para ulama sepakat bahwa orang yang tengah ihram boleh berbekam di kepala atau anggota tubuh lainnya jika memang ada satu alasan kuat yang menyebabkannya perlu berbekam. Namun jika dalam proses bekam rambutnya tercukur, maka ia harus membayar fidyah atau tebusan karena memotong rambut. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ibnu Qayyim. Menurutnya, kewajiban membayar fidyah bagi orang yang memotong rambutnya dalam proses bekam sewaktu ihram masih diperdebatkan oleh para ulama. Adapun mengenai kebolehan berbekam bagi orang yang berpuasa disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam dalam kondisi puasa. Terkait dengan upah pembekam, hadis Nabi di atas juga bisa dijadikan dalil kebolehan mencari uang dengan profesi pembekam. Dalam hal ini, ia berposisi sama seperti para dokter lainnya yang memberikan jasa pengobatan pada pasien, dan karenanya boleh mengambil upah jasa dari mereka. Persepsi tentang bekam beserta hasil-hasil dan mekanisme pengaruhnya dari masa ke masa selalu berubah-ubah.
Hingga pada abad ke-18, bekam dipersepsikan sebagai pembuangan zat-zat beracun dari organ tubuh yang dibekam. Pada abad ke-19, pandangan kritis mendominasi wacana bekam. Para pengkritik menganggap bekam sebagai metode barbarian dan landasan fisiologis yang dijadikan sandaran pun lemah. Perhatian terhadap bekam mulai menghangat kembali pada awal-awal abad ke-20. Pengaruh yang dihasilkan terapi bekam dipelajari secara luas dan rekomendasi-rekomendasi yang memiliki landasan ilmiah pun banyak dikeluarkan untuk menggunakan terapi ini. Kalangan medis juga telah menciptakan bermacam-macam alat pembedahan, sehingga jenis dan model pisau bedah menjadi beragam. Salah satunya adalah Vidal yang mempunyai 3 buah sisi atau 8 sisi tersembunyi yang akan tampak ketika kancing pinggirnya ditekan, sehingga 8 pisau pembedah terlihat menjadi satu sebagai alat yang mempermudah pekerjaan. Gelas-gelas yang digunakan untuk menyedot darah dari bagian yang diiris pun semakin bervariasi. Untuk tujuan yang sama, beberapa kalangan juga memilih menggunakan lintah. Caranya, lintah atau jenis cacing yang hidup di rawa-rawa ditangkap, kemudian diletakkan di atas kulit, lalu ditutup dengan gelas penyedot. Lintah akan beraksi menghisap darah sampai penuh, dan setelah penuh, ia akan jatuh dengan sendiri dan melepaskan gigitannya. Dr. Zafir Al-Attar menjelaskan bahwa mencabut gigi, seperti gigi geraham ketiga, dari mulut orang yang sakit tidak membutuhkan lintah, dan membiarkannya berdarah dalam waktu yang sama dengan ketika melakukan bekam pada mulut bisa bermanfaat bagi orang yang menderita migrain. Donor darah hanyalah pengembangan dari bekam, dan orang yang sakit bisa mendapatkan hasilnya sendiri. Donor darah bisa dilakukan berulang kali setiap 4 bulan, sebagaimana batasan yang diperbolehkan oleh lembaga-lembaga donor darah. Kembalinya darah yang berputar pada ukuran normalnya berlangsung dengan cepat setelah dilakukannya bekam karena terjadinya pembludakan air atau hidremia, di mana kadar air meningkat menjadi lebih dari 15% dari batas normalnya. Melimpahnya air ini berhubungan dengan mekanisme syaraf campuran yang mengatur kadar darah yang berputar. Efek bekam lainnya adalah menurunnya kelengketan darah dan bertambahnya tempo pengentalan darah. Dan ini adalah perubahan-perubahan periodik yang berhubungan erat dengan karakteristik penyakit asalnya. Sebagai contoh, bagi penderita polisitemia atau bertambahnya sel darah merah dalam tubuh, kemungkinan pengentalan darahnya akan semakin meningkat setelah dilakukan bekam maupun flebotomi. Bekam dan flebotomi, menurut kedua penulis Rusia di atas, mempunyai efek kuat pada reaksi organ-organ pertahanan. Konsekuensi yang ditimbulkan keduanya, bekam dan flebotomi, berupa redistribusi sebagian unsur di dalam organ tubuh seperti air, unsur-unsur irregular atau syawarit, dan unsur-unsur pembentuk darah yang bersamaan dengan meningginya aktivitas mekanisme pengaturan umum dan lokal pada dinamika darah atau hemodynamics praktis menghalau kembalinya berbagai gangguan pendarahan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa setelah menjalani terapi bekam, kondisi umum kesehatan pasien membaik, rasa sakit pun hilang dari kepala dan belakang cuping. Begitu pula kesemrautan indera perasa. Dan ini menurut kami membuktikan seruan Nabi SAW untuk berbekam ketika mengalami migrain, pusing, dan rasa-rasa sakit lainnya. Kedua penulis Rusia di atas lantas menyimpulkan beberapa indikasi penyakit yang bisa ditangani dan ditanggulangi dengan terapi bekam atau flebotomi sebagai berikut. 1. Melemahnya bilik jantung sebelah kanan seiring dengan meningkatnya tekanan darah venous. 2. Terjadi kelemahan akut pada bilik jantung sebelah kiri seiring dengan lemahnya paru-paru, sehingga tidak ada kejutan dan tekanan sirkulasi. 3. Denyutan atau eklamsia yang terjadi akibat radang ginjal atau nefritis atau kehamilan. 4. Intoksikasi kronis, di mana racun sudah tinggal sekian lama di dalam darah. Kesimpulan ini semakin menegaskan kebenaran tindakan bekam Nabi yang dalam riwayat At-Tabrani disebutkan bahwasannya Nabi SAW berbekam setelah diracuni. 5. Melimpahnya sel darah merah hingga melebihi dosis normal atau disebut polisitemia. Kesimpulan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Jika suhu panas tubuh meninggi, maka lakukanlah bekam.
Jangan sampai darah salah seorang di antara kalian mengalami hyphesemia sebab ia bisa membunuhnya. Hyphesemik atau pergolakan darah terjadi ketika instabilitas darah arterial semakin meningkat. Terlebih sel darah merahnya akibat kongesti darah pada wajah, kedua tangan, dan kaki. Kondisi ini juga bisa terjadi akibat melimpahnya sel darah merah secara nyata atau polisitemia. Adapun hal-hal yang bisa dianggap sebagai kontraindikasi bekam, antara lain terjadinya penurunan yang diinginkan pada tekanan arterial atau kadar darah. Dalam kasus ini, kesalahan yang terjadi bisa diatasi dengan menyuntikkan darah pengganti atau transfusi darah. Ada beberapa kesemrautan yang mungkin terjadi saat melakukan pembekaman tanpa kontrol akibat menurunnya tekanan arterial atau memudarnya warna darah atau menurunnya kadar sel darah merah dalam darah secara umum. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan tersebut bisa diperbaiki dengan menyuntikkan bahan pengganti atau transfusi darah. Sedangkan kesalahan-kesalahan lainnya yang mungkin terjadi akibat kesalahan teknis dalam memilih titik untuk dibekam akibat tidak terlihatnya urat atau terjadi tumor darah karena ada pembuluh darah pendamping. Jika terjadi kondisi seperti ini, maka proses bekam harus dihentikan dan bekas bekam langsung diikat dengan tali untuk memampatkan darah agar tidak mengucur dari titik bekam. Terkadang muncul rasa mual ketika melakukan bekam pada orang-orang sakit yang lemah. Di sini pasien disarankan untuk menghirup alkohol amonia. Setelah memaparkan prestasi yang telah dicapai kedokteran modern dalam masalah bekam, tidak ada yang bisa kami lakukan selain mengingat-ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Dia menggambarkan sosok nabinya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Quran Surat An-Najm, Surat 53, ayat 4-5. Bekam adalah sebuah tindakan kedokteran kuno yang telah dikenal sejumlah komunitas manusia sejak dahulu kala. Mulai dari Mesir kuno di sebelah barat yang telah mengenalnya sejak tahun 2200 sebelum Masehi. Lalu Assyria tahun 3300 sebelum Masehi sampai ke Cina di sebelah timur. Bekam dan tusuk jarum Cina atau akupuntur merupakan pilar kedokteran tradisional Cina sampai sekarang. Bangsa Arab kuno juga telah mengenal bekam, bisa jadi karena terpengaruh oleh masyarakat di sekitarnya. Islam kemudian datang dan melanjutkan praktik tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melakukannya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dan memberikan upah pada tukang bekamnya. Tidak hanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memuji praktek tersebut sebagaimana yang disabdakannya dalam Sahih Al-Bukhari. Sesungguhnya, seideal-ideal terapi pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam. Dari sinilah bekam kemudian tampil dan merepresentasikan diri sebagai bagian esensial dari berbagai praktek kedokteran konvensional di sejumlah masyarakat internasional. Namun ketika kedokteran barat imperialis menggurita di seluruh negara di dunia dan menjadi satu-satunya kedokteran yang diakui, sementara yang lain dianggap klinik dan kurafat, ditambah lagi dengan tumbuh kembang dan maraknya perusahaan-perusahaan farmasi, maka sistem dan praktek kedokteran tradisional pun menyusut menjadi bayang-bayang. Sisa-sisanya berserakan di sana-sini, di sebagian negara Teluk Arab sebagai seperti praktek kedokteran tradisional non-resmi, juga di Cina dan masyarakat Asia Timur sebagai bagian melindungi hasanah peninggalan medis tradisional. Kondisi ini tetap demikian tanpa ada perubahan, sampai masyarakat Barat mulai sedikit menentang kedokteran Barat, tidak lagi mengkultuskannya dan berpandangan toleran bahwa bisa saja ada sistem-sistem kedokteran lain yang menjadi alternatif atau sebagai penyempurna. Dari sini, sejumlah praktek pengobatan tradisional mulai marak kembali di negara-negara Barat dan Timur. Akhirnya, dengan penuh malu-malu dan keseganan, bekam sebagai terapi tradisional pun mulai hadir lagi ke hadapan sebagian masyarakat. Di Mesir misalnya, tepatnya di salah satu kawasan pemukiman timur Kairo, sekarang berdiri sebuah lembaga yang mengajarkan bekam dan melakukan praktek pengobatan secara gratis sebagai salah satu kampanye melestarikan sunnah Rasul.
Para dokter pun mulai memindahkan para pasien mereka untuk disembuhkan sebagian gejalanya di lembaga ini. Di berbagai belahan dunia, timur dan barat, bekam mulai dipraktekkan, diajarkan, bahkan menjadi inspirator lahirnya berbagai buku yang mengupas seluk-beluknya yang beredar di masyarakat maupun secara virtual di dunia internet sebagai kampanye gerakan kedokteran alternatif. Pertanyaannya, mungkinkah negara-negara muslim menyaksikan kembalinya praktek bekam ke kampung halamannya sendiri untuk kemudian menjalankannya sebagai sebuah kebanggaan? Mungkinkah kita bisa mengeksplorasi seluk-beluk praktek medis nabawi ini dan mengujinya dengan berbagai perangkat metodologi riset dan eksperimen modern? Ini merupakan pertanyaan besar yang akan dijawab oleh hari-hari mendatang. Pada halaman-halaman berikut, kita akan mengenali seluk-beluk praktek ini dari dekat. Alat-alat bekam. Gelas atau bejana kecil dengan diameter 5 cm, lalu ada lubang di bagian sisinya yang tersambung dengan selang yang berkelep, atau 2 botol kaca tanpa lubang. Mulut gelas ditutup dengan balon karet, dan tukang bekam menggunakan sarung tangan medis dan pisau bedah steril. Macam-macam bekam dan caranya. Ada 2 macam bekam yang selama ini dikenal dan dipraktekkan, yaitu bekam kering dan basah. Pertama, bekam kering. Gelas diletakkan di bagian tertentu sesuai dengan penyakit atau gejala yang diderita pasien. Udara di dalam gelas disedot melalui selang hingga benar-benar vakum udara. Penyedotan udara ini bisa dilakukan dengan mulut atau alat penyedot. Bagian di permukaan kulit yang ditutup dengan gelas disedot. Udara ditahan dengan cara menutup kelep. Gelas dibiarkan seperti itu selama 3-5 menit. Kemudian gelas dicopot, maka kita akan melihat bagian berwarna merah pada permukaan kulit tempat bibir gelas. Cara ini disebut dengan gelas udara atau cuping. Kedua, bekam basah. Sebenarnya jenis bekam ini tidak jauh berbeda dengan jenis pertama, hanya saja ada beberapa tambahan dari cara-cara yang telah dipaparkan di atas, antara lain. Bagian kulit luar disayat sedikit dengan kedalaman sekitar 1 mm, menyerupai bekas garukan dan panjang sekitar 4 mm. Banyaknya sayatan bisa 1 atau lebih dengan dijajarkan dalam 3 baris. Selanjutnya, gelas kedua diletakkan di atas bagian yang memerah, lalu memvakumkannya dari udara dengan cara disedot sebagaimana di awal, dan menahannya lagi hingga keluar sejumlah darah yang berbeda-beda volumenya sesuai dengan jenis penyakitnya. Kemudian gelas ditutupkan dengan sangat hati-hati sambil diletakkan sapu tangan di bawah gelas. Udara lantas dikosongkan dari kelep secara bertahap, diikuti dengan meletakkan sapu tangan lain ke dalam gelas untuk menyedot darah. Kemudian darah dilap dengan sapu tangan yang diletakkan di bawah gelas dari arah bawah ke atas. Jika kita lihat darah keluar lagi dari luka irisan, maka prosesnya bisa diulangi seperti tadi. Kita bisa mengulangi proses ini 5 kali sampai tidak adanya darah lagi yang keluar. Terakhir, tempat sayatan harus dibersihkan langsung dengan madu lebah atau habah barakah dengan cara pembersihan seperti biasanya. Kulit yang disayat selanjutnya bisa ditutup dengan plester. Bagi penderita diabetes dan fluiditas darah, model sayatan bekam bisa diganti dengan akupuntur medis atau tusuk jarum. Sementara bagi wanita hamil harus memperhatikan beberapa bagian tubuh sesuai usia kandungan. Bekam memiliki sejumlah persyaratan yang jika tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa melakukannya kepada siapapun dan kapanpun. Sebagai berikut. Disebutkan dalam referensi kedokteran kuno dan kitab-kitab sunnah bahwa waktu pelaksanaan bekam adalah pada tanggal 17, 19, dan 21, atau pada seperempat ketiga setiap bulan Arab. Mengenai alasan pemilihan tanggal ini, Ibnu Qayyim mengatakan dalam Zad al-Ma'ad, hal itu dikarenakan pada awal bulan darah belum benar-benar bergejolak, sementara di akhir bulan ia sudah tenang. Jadi, darah mengalami gejolak peningkatan hingga titik kulminasi pada pertengahan bulan dan tanggal-tanggal yang jauh. Mengutip pernyataan Ibnu Sina dalam bukunya Al-Qanun, Ibnu Qayyim menambahkan, pelaksanaan bekam tidak diperintahkan pada awal-awal bulan karena berbagai gangguan belum benar-benar bergerak dan bergejolak pada masa ini. Demikian juga pada akhir bulan, karena pada masa ini darah menyusut dan berkurang.
Berbagai gangguan dan gejolak yang dahsyat justru terjadi pada pertengahan bulan akibat meningkatnya pencahayaan bulan. Melakukan bekam ketika perut sedang kosong, belum terisi makanan, menurut sebuah sumber yang dilansir Ibnu Al-Qayyim, lebih afdol daripada ketika sedang penuh. Karena bekam sebelum sarapan adalah obat, sedangkan setelah makan adalah ibarat penyakit. Melakukan bekam pada pagi dan siang hari lebih baik daripada di malam hari. Bekam juga disunahkan pada hari Senin, Selasa, dan Kamis, dilarang pada hari Sabtu dan Rabu, dan makruh pada hari Jumat. Mengutip penjelasan Ibnu Sina, Ibnu Qayyim mengatakan, waktu berbekam yang terbaik adalah siang hari, pukul 2 atau 3, dan harus dilakukan setelah mandi, kecuali bagi orang yang darahnya pekat. Maka dia harus mandi, kemudian berbekam, dan sesaat kemudian berbekam lagi. Pemilihan waktu-waktu ini untuk berbekam merupakan prosedur kehati-hatian demi menghindari rasa sakit dan menjaga kesehatan. Berbeda halnya dengan praktek mengobati berbagai penyakit yang boleh dilakukan kapan saja diperlukan. Bekam pada musim panas lebih baik daripada di musim dingin, bisa dengan menghangatkan ruangan. Melakukan bekam di negara panas juga lebih baik daripada di negara dingin. Ibnu Qayyim menjelaskan, teknis pelaksanaan bekam dan flebotomi harus disesuaikan dengan perbedaan musim, penduduk, usia, dan karakter. Di negara-negara yang beriklim panas atau sedang mengalami musim panas dan para penduduknya berkarakter atau bertemperamen tinggi sehingga darah mereka sangat matang, maka terapi bekam di sini lebih baik daripada terapi flebotomi. Sebab dalam kondisi matang, darah menipis dan keluar menuju permukaan kulit tubuh bagian dalam sehingga mudah dikeluarkan dengan model bekam. Bekam tidak mungkin dilakukan pada orang yang penakut, karena itu dia harus ditenangkan terlebih dahulu. Bekam juga tidak bisa dilakukan pada orang yang merasakan kedinginan yang tinggi, karena pada dua kondisi ini darah berlari. Para ahli bekam modern takut untuk melakukan bekam pada orang yang baru menjalani penyucian ginjal, atau pada orang yang baru mendonorkan darahnya kecuali telah lewat 3 hari. Juga pada orang yang memakai obat perangsang sampai ia benar-benar meninggalkannya. Sedangkan orang yang menggunakan sistem pengatur detak jantung tidak boleh dibekam pada jantungnya sama sekali. Para ahli bekam di barat juga melarang orang-orang yang menjalani bekam meminum alkohol selama 24 jam pasca bekam, atau menghirup marijuana selama 48 jam, mengonsumsi minuman dingin atau yang bercampur es selama 14 jam, dan melarang berhubungan seksual selama 24 jam. Para ahli menganjurkan mereka untuk menjaga bagian tubuh yang dibekam dalam keadaan tertutup dan tetap hangat selama 24 jam. Tempat-tempat pembekaman. Konon bekam memiliki 98 titik pada tubuh yang bisa dibekam. 55 diantaranya berada di punggung dan 43 sisanya ada di muka dan perut. Untuk setiap penyakit ada tempat-tempat tertentu pada tubuh manusia yang perlu bekam, baik satu tempat atau lebih. Namun tempat terpenting yang juga bisa menjadi tempat untuk semua penyakit dan selalu dijadikan sebagai permulaan adalah pundak. Tepatnya ruas ketujuh dari ruas-ruas leher sejajar dengan bahu dan di bawah leher. Sekelompok dokter baru di bawah asuhan Allamah Muhammad Amin Syaiqu bahkan mengatakan bahwa pundak merupakan satu-satunya tempat yang tepat untuk melakukan bekam karena ia adalah kuburan darah yang rusak. Sedangkan bekam di titik-titik lain selain pundak jelas salah. Banyaknya tempat atau titik pembekaman disebabkan oleh banyaknya fungsi dan pengaruh bekam bagi tubuh. Antara lain, bekam bekerja pada garis-garis energi dan inilah yang juga digunakan oleh akupuntur. Dan bekam di sini terbukti membawa keuntungan 10 kali lipat lebih baik daripada akupuntur. Hal ini terjadi barangkali karena jarum bekerja pada titik yang kecil, sedangkan bekam bekerja pada daerah yang berdiameter kurang lebih 5 cm. Bekam bekerja pada titik-titik syaraf tertentu dengan memperhatikan reaksi-reaksi. Setiap organ dalam tubuh mempunyai syaraf pensuplai makanan dan syaraf reaksi. Dari sini setiap penyakit memunculkan reaksi yang berbeda-beda posisinya, menyesuaikan ujung syaraf khusus reaksi yang disebut syaraf reflektor. Lambung misalnya memiliki 2 titik syaraf reflektor di punggung. Ketika lambung mengalami sakit, kita bisa melakukan bekam pada kedua tempat ini.
Pankreas juga memiliki 2 titik, sementara usus besar atau kolon memiliki 6 titik, dan lain sebagainya. Bekam bekerja pada kelenjar limfoid dan berfungsi memacu vitalitasnya. Proses ini praktis memperkuat daya imunitas tubuh dan membuatnya mampu melawan bermacam penyakit dan virus, seperti virus C. Bekam juga bekerja pada pembuluh darah dan syaraf, meningkatkan vitalitas semua kelenjar dan memperkuat daya tahan tubuh, serta memacu vitalitas berbagai pusat otak dan lainnya. Kasus-kasus penyakit yang perlu dilakukan pembekaman. Bekam bermanfaat pada hampir 80 kasus, baik ketika sakit atau masih dalam taraf gejala. Hal ini didasarkan pada berbagai hasil pengalaman praktis yang didata oleh para pelaku di sana-sini, di antaranya sebagai berikut: rematik, romatoid, encok, lumpuh separuh, ginjal, penurunan daya imunitas, ambeien, pembesaran prostat, kelenjar gondok, ejakulasi dini, hipertensi, luka lambung, infeksi kolon syaraf, ngompol pada anak-anak di atas 5 tahun, penyempitan pembuluh darah, arteriosklerosis, diabetes, varises, batu, ginjal, empedu, urineri, obesitas, kurus, kemandulan, migrain, sakit kepala total, berbagai penyakit mata, liver, ginjal, lemah pendengaran, kejang-kejang atau epilepsi, pengerutan sel otak, pendarahan rahim, ketidakstabilan darah haid, dan masih banyak lagi. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.